di rumah ya gubuk lah seadanya di rumah saya sendiri. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pak Bas dengan rombongan Pak Ibas dan Bu Bebas. Buli. Nah, jadi adapun kegiatan untuk hari ini ibu-ibu, kita datang ke tamu dari Pontianak lah ya. Nah, jadi nantilah beliau apa yang disampaikan saya pun tidak paham nih. Nah, nanti tunggu beliau lah yang disampaikannya kan. Jadi mungkin ini Pak Bas, peserta yang mualaf ibu-ibu ini itu 18 orang, tiga koordinator, masuk Bang Rudi ini Baru abang ditunjuk sebagai ketua Bu ya. Jadi ikut ya. Nah, dia mengkota. beliau Bukit sebagai pengajar. Nah, saya ini sebagai ngikoknya nih. Belum. Ya. Nah, jadi kemarin saya panggil Pak Bas usul kendala ibu-ibu ini karena pertama emang jauh kan, kedua kendaraan. Nah, jadi ada beberapa orang itu kalau memang ada kendaraan insya Allah kita hadir. Nah itu ternyata, nah inilah yang hadir yang bisa. Berarti mereka yang beberapa orang itu ya akan ada ya kendaraannya kan. Ada yang sakit. Ya ada satu lumpuh Pak. Lumpuh dekat rumah ibu ya Bu ya. Nah, ada perwakilan enggak? Ada anak yang berjalan, laki yang berjalan. Wah. Tidak bisa jadi dia hati Andi. Oh. Memang lewat teman anak Lewatnya. Jadi mungkin ini jak pengantar Pak Bas, awalnya Pak Bas, jadi sepenuhnya cara ini saya serahkan ke Bapak lah. Ibu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin kita bisa silaturahmi siang ini walaupun panas, anggaplah ini tantangan puasa kita. Ya, berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang berkumpul siang ini telah mendapat sapa beliau. Ya, itu yang kita harapkan juga nanti. Jadi ibu-ibu sekalian, kami dari perkenalkan saya panggilannya Ibas. Saya juga mualaf sama seperti ibu-ibu. Oh iya Ya. Ini kita mualaf semua nih. Ini mualaf semua, mualaf. Jadi nama gerakan kita Yayasan Amal Mualaf Peduli. Kenapa mualaf peduli? Karena memang dipelopori dan gerakannya dari para mualaf, dari kita mualaf nih. Kenapa mualaf peduli juga? Karena kita ingin membangun kepedulian tidak hanya kepada teman-teman mualaf, tetapi juga kita ingin para mualaf ini menjadi yang terdepan dalam kegiatan dakwah. Amin. Ya. Jadi kita jangan berpangku tangan terus mengharapkan dibantu orang, mengharapkan didakwahi orang. Kita yang harus berdakwah. Kenapa? Karena hidayah yang kita terima itu harus kita sampaikan kepada orang, supaya semakin banyak orang yang menerima Islam. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di sini sudah mulai aktif pelajarannya ya. Nanti mungkin diaktifkan kembali setelah Ramadan ini, setelah Lebaran, nanti ibu Lebaran dulu nah kan. Karena di sana di beberapa tempat juga hampir semua pengajian kita juga libur selama bulan puasa. Nah, jadi nanti mulai lagi setelah Idul Fitri ya. Jadi ibu-ibu sekalian harus tanamkan niatnya dalam hatinya. Hati harus terus diperbaharui niatnya bahwa ibu datang belajar itu karena ibu perlu ilmu, butuh ilmu, karena ibu butuh Allah. Kenapa? Karena kita butuh Allah saja, tidak tahu caranya juga susah. Caranya mendekatkan diri kepada Allah ya datang ke pengajian supaya tahu caranya. Ya kan?
soal misalnya satu huruf ke 1 tahun, satu huruf ke 1 bulan, nah itu apa-apa. Iya. Tetapi Ada niat ini ibu, Pak, pengen ini. Ada niat pengen tulus ibu untuk datang belajar itu Allah catat. Saya ini umuran 45 tahun baru belajar ngaji. Dulu tuh yang masih kecil tuh udah masuk Islam tuh tak bisa bebal. Ada pun tak kenal. Ya karena Alhamdulillah, iya. Tapi Yang ini kita- hati ini ketika benar-benar, diadakan Allah lah. yang kita harus perbaiki terus, perbaharui terus adalah niat kita. Amin. Kan kita ibadah ini tergantung niat kita. Iya. Ingat. Jadi ibu-ibu, ya. Kenapa ibu-ibu ini harus bisa ngaji? Kenapa ibu-ibu ini harus tahu agama? Iya. Karena ibu-ibulah yang bersama-sama dengan anak-anaknya setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Nah, kalau ibu tak tahu ngajarkan anak berdoa kan repot. Repot. Kalau ibu tak bisa ngajarkan mengenalkan anak-anak alif ba di rumah kan kasihan. Supaya ibu bisa, ibu harus belajar. Yang Nina bawakan anak siapa? Ibu. Jangan Nina bawakan anak pakai dangdut, pakai selawat lah. Tapi dulu Iya kan? kadang kita tahu ngaji. Sekarang setelah tahu Tapi kalau ngaji, kita mengakui kesalahan kita kan baik. iya sekarang setelah tahu ngaji, Nina bawakan anak pakai surah yang sudah dihafal Malah ke, tak suka dengan ya kan? lagu-lagu yang kita sekarang. Pakai sulawat Ngaji. ke, supaya itu akan tertanam di anak kita. Tadi udah bawakan anak lagunya udah mabuk minuman kata dia masih gak mabuk janda kembang kata. Kalau lakinya mabuk janda kembang marah dia. Karena setiap hari dilantunkan di rumah karena itu doa. Apa yang ibu lantunkan di rumah itu adalah doa. Apabila kata-kata kasar kita keluar kepada anak setiap waktu, kelak dia besar dengan kekasaran. Maka jangan salah kalau emaknya manggil dia bilang, apa kau? Karena dari kita sejak awal, bukan salah dia. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua nanti disepakati saja belajarnya di mana tempat terdekat ibu ngumpul. Di rumah siapa terserah. Nah, mau di rumah Ustadz sini mungkin kalau terdekat silakan. Pokoknya di mana titik yang lain-lain bisa terjangkau gitu ya. Nanti pakai enggak? Belum nanti kita sepakat. Nanti disepakati harinya, hari Ahad ke, hari Sabtu ke, yang kira-kira tidak mengganggu aktivitas ibu. Nah, di rumah. Sesuai dengan bukti juga kan. Ya sesuai dengan jadwal beliau juga nanti. Nah, Ya saya juga menyampaikan salam dari pembina kita, Pak Haji Rusman Ali itu mungkin ibu-ibu pasti kenal. Kenal. Beliau adalah pembina kita di Mualaf Peduli. Jadi beliau juga yang menggerakkan kami untuk juga ikut peduli kepada umat. Haji lah dia. Karena beliau memang sangat punya perhatian terhadap kegiatan dakwah sehingga dan sekretariat kita itu adalah di depan rumah beliau, di pendopo beliau itu kita juga ada pengajian setiap hari Jumat. Nah nanti setiap tahun sekali itu kita setiap maulid itu kita ada festival maulid, lombanya banyak. Nah, ibu-ibu dari sini boleh ikutlah nanti mulai bulan nanti mungkin September kali maulid nih kan. Nah, festival maulid itu kita ada lomba cerdas cermat, ada lomba hafalan, baca Quran, lomba ini sholawat. Itu kita sebenarnya untuk sarana kita silaturahmi. Jadi sambil kita silaturahmi, sambil kita berharap berkah dari Allah dengan kita sholawat gitu kan, baca Quran gitu ya. Nah, kalau tahun kemarin itu kita ada 16 kelompok pengajian. Nanti kalau tahun depan tambah dari sini kan berarti 17. Jadi kalau misalnya udah diaktifkan Sungai Rangas kan berarti 18. Jadi ibu-ibu di mana ibu-ibu terdekat ngumpul datang belajar silakan sepakati. Tapi itu tadi diingat harus Belajar karena belajar karena kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita, bukan karena sesuatu. dan bukan karena hadiah. Terlambat. Jadi gini,
Ya, Kecuali dalam bukunya tak ada nomornya gitu. jadi orientasi kita, cara berpikir kita harus kita ubah. Ibu-ibu memang mualaf itu adalah salah satu asnaf ya, yang menerima itu. Tetapi walaupun kita penerima, kita juga harus punya bekal. Yang kita terima kan sedekah dari orang. Orang itu sedekah bekal dia di akhirat. Lah bekal kamu apa? Kita ini enggak ya. Nah, kita harus punya bekal juga. Siap. Kalau kita tak punya duit bersedekah, ya minimal datang ngaji. Karena setiap huruf itu nanti pahalanya Allah lipat gandakan. Bayangkan kalau ibu di pengajian misalnya hafal satu ayat, dikalikan 10 ya pahalanya. Kalau satu huruf dah berapa juga? Nah, makanya. Jadi enggak cukup duit kita bukan orang kaya, bukan orang punya harta banyak, sedekah banyak, tapi kita datang belajar dengan hati yang ikhlas. Kita niatkan hati kita baru kita rindu kita kepada Allah, rindu kita kepada Nabi kita. Datang kita belajar ngaji. Nanti di pengajian juga akhirnya kan ibu-ibu nanti akan tahu mungkin sholat kita selama ini kurang pas, mungkin wudhu kita selama ini belum pas, ya kan? Dengan belajar nanti akan tahu sendiri. Nah kalau kita terus menerus nggak mau datang belajar, nanti terus menerus salah, kita kan repot juga. Memang kalau belum tahu salah masih dimaklumi. Tapi kalau setelah tahu salah lagi jadi dosa. Gitu ya. Ya ibu-ibu ya. Ya saya bukan mengajari, saya hanya mengajak kita semua. Karena saya juga mualaf sama dengan seperti ibu-ibu juga. Kita tahu bagaimana beratnya kita ini sudah umur bukan anak-anak tuh belajar agama itu kan lumayan berat ya. Untuk menghafalkan satu huruf juga penuh perjuangan, itu biasa. Saya dulu waktu awal-awal belajar juga satu di pondok itu satu kelas dengan anak-anak SD. Karena sama-sama ikro. Saya dengan anak SD. Sama-sama ikro. Sampai ustaznya kasihan dengan saya, dia bilang, "Bang, abang belajar di masjid ya, biar saya langsung yang ngajarin," gitu. di masjid pondok ya katanya. Karena dia kasihan dengan kita duduk sama-sama dengan anak-anak tuh kan ikro satu. Ibu saya ini ngaji. Gitu ya, Dari innalladzina kafaru, itulah yang dari kecil tadi itu. Apalah itu ya nah, innalladzina kafaru itu. Dari innalladzina kafaru dan enggak ada saya ikro itu. Quran kecil dah habis dah dengan lama. Tapi tak ada dapat-dapat. Tak kenal semua. Nah, ini baru tunjukkan Allah umur 45 tahun. Karena Dari innalladzina kafaru. kembali kepada hati. Tapi saya itu makan kunang-kunang sudah ada apa? Kunang-kunang. Nah, itu makan kunang-kunang. Mun pahit ni kunang-kunang ya Rabbi ya Tuhan. Pahit kunang-kunang. Bukan lagi pahit apa pahit. Kira pahit. Itu sudah pahit mau kan gitu. Nampak kunang-kunang dia kerja. Nah, jadi karena ini agak siang kan, agak panas, mungkin hari ini dari beliau-beliau ini ada sedikit oleh-oleh